Baik, kita lanjutkan kembali terkait pengujian hipotesis. Bahwa hipotesis itu adalah pernyataan terhadap populasi. Maka perlu kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya yang berhubungan dengan parameter populasi itu adalah rata-rata atau kita kenal dengan mu. Selain itu, parameter yang berhubungan dengan populasi juga ada yang dikenal dengan tau. Sebelumnya kita sudah pelajari. Atau ada lagi tau kuadrat. Yaitu ini kalau dia tau itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Kalau dia tau kuadrat itu adalah variasi ataupun ragam. Maka uji statistik hanya bisa kita lakukan untuk pengujian asumsi terhadap mu dan tau. Nah, sekarang yang kita akan lihat adalah pengujian hipotesis untuk rata-rata, yaitu mu, karena rata-rata dari populasi itu disimbolkan dengan mu. Nah, uji statistik untuk rata-rata itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu apabila standar deviasi dari populasinya atau simpangan baku dari populasinya diketahui, maka kita akan melakukan uji statistik, uji Z atau uji distribusi normal. Tetapi jika kita mau melakukan pengujian hipotesis terhadap rata-rata dari populasi atau mu, hanya saja standar deviasi atau simpangan bakunya tidak diketahui, ataupun jika data pengamatan kita atau sampel kita atau objek yang kita amati jumlahnya sedikit atau kecil dari 30, maka kita melakukan uji T atau menggunakan yang namanya distribusi T. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kembali tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan H0 dan H alternatif. Jadi tergantung kepada pernyataannya. Jika pernyataannya memuat tanda sama dengan, besar sama dengan, atau kecil sama dengan, berarti pernyataan itu menunjukkan H0. Tetapi jika pernyataannya menyatakan atau menunjukkan tanda besar dari, kecil dari, atau tidak sama dengan, berarti dia menyatakan H alternatif atau H1. Dan perlu diingat, H0 dan H1 ini saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah memilih atau menentukan level signifikannya. Kemudian menentukan berapa banyak jumlah sampelnya, kemudian menentukan uji apa yang tepat. Perlu diingat, uji apa yang tepat itu tergantung kepada parameter yang kita mau uji. Apakah yang mau diuji adalah parameter rata-rata atau standar deviasi atau variansi? Nah, jika yang kita akan uji adalah rata-rata, maka perhatikan kembali apakah standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Atau apakah standar deviasinya atau apakah jumlah datanya sedikit atau kecil dari 30. Maka jika standar deviasinya diketahui, maka kita lakukan uji Z. Tetapi jika standar deviasi populasi tidak diketahui atau data pengamatannya kecil dari 30, maka kita melakukan uji T. Nah, setelah menentukan teknik yang tepat, kemudian kita tentukan daerah kritisnya dan tentukan daerah penolakannya. Ingat, daerah kritis ataupun daerah penolakan itu tergantung kepada HI. Kalau HI-nya besar dari, maka daerah kritisnya ada di sebelah kanan. Tapi jika HI-nya kecil dari, berarti daerah kritisnya ada di sebelah kiri. Tapi jika HI-nya tidak sama dengan, maka berarti daerah kritisnya ada di kiri dan kanan. Nah, kalau HI-nya tidak adalah tandanya tidak sama dengan, berarti daerah kiri dan kanan itu nilai kritisnya adalah merupakan alfa dibagi 2. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan rata-rata sampelnya, kemudian lakukan pengujian. Apakah tadi uji Z kah atau uji T kah? Maka kita hitungkan. Setelah itu baru kita bandingkan hasil pengujian statistik dengan nilai kritis kita. Apakah hasil pengujian itu terletak pada daerah yang diarsir tadi, daerah penolakan atau tidak. Jika hasil
atau hasil perhitungan itu letaknya pada daerah kritis, maka kita tinggal menarik kesimpulan. H0 akan ditolak jika pengujian statistik terletak pada daerah kritis. Jadi kalau hasil perhitungan kita terletak pada daerah yang diarsir, maka H0 ditolak. Karena daerah yang diarsir tadi menunjukkan daerah kritis. Tapi sebaliknya, jika hasil perhitungan kita tidak terletak pada daerah yang diarsir, maka berarti H0-nya diterima. Kebalikannya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ini ada sebuah pernyataan, ujilah dugaan bahwa rata-rata ketebalan material yang diterima adalah 3 cm. Nah, dari sini sudah disebutkan bahwa rata-rata ketebalan material adalah 3 cm. Berarti kita bisa tuliskan matematisnya jadi begini, mu sama dengan 3. Maka jika menggunakan tanda sama dengan, berarti dia ini pasti adalah pernyataannya merupakan H0. Oke. Nah, tapi kalau pernyataan di sini rata-rata ketebalan materialnya kecil dari 3, berarti pernyataannya jadinya begini, mu kecil dari 3. Maka kalau kecil dari 3, ini berarti adalah H alternatif. Kenapa? Ya kan ini tadi kriterianya. Nah, kembali lagi, jika ini H0-nya, maka H alternatifnya apa? Kita lihat. Ini dia. H0-nya adalah mu sama dengan 3, karena pernyataan ini adalah sama dengan 3, sehingga alternatifnya pasti adalah lawan dari ini, yaitu mu tidak sama dengan 3. Maka karena H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, berarti ini adalah uji dua arah, daerah kritisnya ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, maka katakanlah bahwa alfa yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Maka katakanlah jumlah sampel berdasarkan penentuan sampel, katakanlah jumlah sampel minimalnya adalah 100 atau N-nya adalah 100. Maka teknik statistik apa yang tepat di sini? Karena ini adalah uji terhadap rata-rata, kemudian perhatikan di sini standar deviasi populasinya diketahui, maka berarti uji yang tepat adalah uji Z. Oke. Selanjutnya, maka kalau begitu, jika uji Z dengan alfa tadi sama dengan 5% atau 0,05, sementara HI-nya adalah tidak sama dengan, maka berarti daerah kritisnya itu terletak di daerah sebelah kiri dan daerah sebelah kanan. Berapa besarnya? Besarnya adalah alfa per 2. Kalau alfanya 0,05, maka berarti di sini besarannya adalah 0,025. Dan yang sebelah sini adalah juga 0,025. Nah, kemudian dari tadi, katakanlah jumlah sampel yang 100 tadi, kita bisa hitung nilai rata-ratanya adalah 2,84 dan T-nya diketahui 0,8. Maka karena ini tadi uji Z, berarti kita gunakan formula yang ada di sini. Nih, maka untuk menentukan nilai Z hitung itu adalah X bar atau rata-rata dari sampel dikurangi dengan rata-rata dari populasi dibagi dengan standar deviasi populasi per akar dari jumlah sampel. Kebalikannya kalau uji T lain lagi. Nah, sehingga maka kita bisa tahu nilai Z hitungnya itu adalah X barnya adalah 2,84. Ini biasanya diketahui ya, kalau pada soal ini biasanya diketahui, tapi kalau kita melakukan pengujian hipotesis sendiri, ya ini adalah data yang kita ambil dari 100 ini, kita hitung rata-ratanya berapa. Kemudian dikurangi dengan 3 ini yang mana? Ya ini tadi hipotesisnya. Pernyataan awalnya. Rata-ratanya adalah 3 cm. Nih. Rata-ratanya mengatakan 3 cm. Sehingga mu di sini nilainya 3 dibagi dengan standar deviasinya adalah 0,8 dibagi dengan akar N. N-nya jumlahnya adalah 100. Maka nilai Z hitungnya adalah min 2,0.
Maka untuk langkah selanjutnya kita akan bandingkan di mana letak min 2,0 ini, apakah di daerah kritis atau tidak, dan akan menentukan apakah H0 akan diterima atau H0 akan ditolak. Nah, bagaimana menentukan nilai Z? Jadi langkah berikutnya harus tentukan dulu nilai Z. Di sini diketahui Z-nya adalah 1,96. Tetap sementara di daerah sebelah kiri Z-nya adalah min 1,96. Bagaimana menentukan ini? Perlu diingat bahwa luas daerah yang diarsir ini adalah 0,025. Maka karena ini adalah uji Z, kita gunakan tabel Z. Tabel Z-nya, maaf saya belum buka. Baik, untuk menentukan nilai Z, maka kita gunakan tabel Z atau tabel normal. Ini dia. Nah, dalam tabel Z ini, tabel Z ini nih, perhatikan gambar arsirannya. Arsiran pada kurva Z ini menunjukkan arah dari kiri ke kanan. Nah, kembali lagi kita lihat pada pada daerah kritis ini yang searah dengan kurva tadi, arsirannya yang ini. Maka kita lihat luas daerah ini adalah 0,025. Berapakah nilai ini dan ini? Itu kita tentukan dari tabel Z. Bagaimana caranya? Kita cari nilai di dalam tabel Z ini yang nilainya adalah 0,025. Kenapa 0,025? Ya ini kan 0,025 luasnya. Maka kita cari juga pada Z, yaitu tabel Z, yaitu 0,025. Di mana terletak 0,025? Nih, nah ini dia. Ini adalah 0,025. 0,025. Maka 0,025 itu terletak pada Z-nya, yaitu min 1,96. Jadi ini menunjukkan min 1,9, sementara yang di bagian atas ini menunjukkan angka kedua di belakang komanya. Jadi kalau 0,025 letaknya ada di sini, berarti nilai Z-nya itu adalah min 1,96. Sehingga kalau begitu, nilai yang ada di sini, Z yang ada di sini adalah nilai yang ada di sini ini adalah min 1,96. Nah, ini dia. Nah, bagaimana dengan yang di daerah sebelah kanan? Kenapa daerah sebelah kanan ini nilainya plus 1,96? Tapi perhatikan arah arsirannya kan tidak sama dengan arah arsiran kurva normal pada tabel tadi. Arah arsirannya kalau ini dari kanan ke kiri. Maka untuk membaca tabel Z, kita juga harus perhatikan yang nilainya dari arah atau yang arsirannya dari kiri ke kanan. Jadi kalau tadi daerah yang diarsir ini sebelah sini besarannya adalah 0,025, maka kalau arsiran ini kita pindah ke arah arsirannya sama, berarti daerah ini berapa ini gitu ya, maka arsirannya kan menjadi begini. Nah, maka arsiran ini bentuknya sudah sama dengan tabel Z tadi. Yang mana nih? Nih, tabel Z-nya arahnya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Maka kalau begitu, berapa sebenarnya luas daerah yang diarsir ini? Luas yang ini sebenarnya adalah luas daerah di bawah kurva normal, ini nilainya adalah 1. Sehingga kalau begitu,
nilai yang ini saja dari sini sampai ke sini berarti adalah 1 dikurangi 0,025. Ini kan 0,025. Sementara semuanya itu adalah 1. Berarti luas daerah yang diarsir ini atau yang merah ini adalah 1 dikurangi 0,025. Berarti kalau 1 dikurangi 0,025 itu kan adalah 0,975. Maka kita lihat pada tabel Z 0,975 itu letaknya di mana? Nih, 0,975 itu letaknya di sini. Berapa itu? Yaitu pada Z 1,96. Makanya daerah Z di sini nilainya adalah, jadi ini adalah min 1,96 dan ini adalah 1,96. Maka jika hasil perhitungan kita, Z hitung kita itu nilainya besar dari atau sama dengan 1,96 atau kecil dari atau sama dengan min 1,96, maka ini adalah daerah H0 ditolak. Tapi kalau ternyata nilai Z hitung kita itu besar dari min 1,96 atau kecil dari 1,96 atau terletak di sini, maka ini adalah daerah H0 diterima. Nah, perhatikan kembali, hasil Z hitung kita adalah min 2,0. Berarti min 2,0 itu kalau ini adalah garis titik 0, ini adalah titik 1,96, ini adalah titik min 1,96, berarti min 2 itu letaknya kira-kira ada di sini. Ini Z-nya yang nilainya adalah min 2,0. Maka ini daerah ditolak atau enggak? Ya, perhatikan ya, ini daerah diarsir, ini H0 ditolak, ini daerah yang juga diarsir. Maka ini juga menunjukkan H0 ditolak. Sehingga kesimpulan kita H0-nya ditolak. Berarti kalau H0-nya ditolak, artinya yang kita asumsikan pada pernyataan H0 tadi, nih, rata-rata ketebalan materialnya adalah 3, ini salah karena H0-nya ditolak. Berarti kalau H0-nya ditolak, maka yang diterima berarti adalah H alternatif. Sehingga kesimpulannya kalau H0 ditolak berarti H0 salah. Maka kesimpulannya yang benar adalah rata-rata ketebalan material itu tidak sama dengan 3. Ini dia. Makanya kesimpulannya H0-nya ditolak, sehingga kesimpulan kita rata-rata ketebalan material yang diterima adalah tidak sama dengan 3. Tetapi jika misalkan Z hitung kita nilainya adalah katakanlah 1,80 misalkan, maka 1,80 itu letaknya mungkin ada di sini. Kalau Z hitungnya 1,80, maka kalau dia terletak di sini, kesimpulannya adalah H0 diterima. Berarti kalau H0 diterima, artinya rata-rata ketebalan materialnya adalah 3 cm. Maka kesimpulan ini tergantung kepada hasil analisis yang sudah dilakukan di sini. Nah, sampai di situ mungkin ada pertanyaan untuk uji 2 arah? Mungkin kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.